Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Pak Gunggu, Pak Ahmad, dan teman-teman. Kami dari kelompok H izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan case kedua, yaitu Alibaba. Anggota dari kelompok H terdiri dari saya sendiri, Azizah Rahmawati, kemudian Haruman Jati, Karin Puspaengu, Kesya Karina, dan Otto Hendriawan. Dalam presentasi ini, kami akan menyampaikan beberapa topik bahasan, yaitu yang pertama terkait dengan overview Alibaba Group, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan dalam kuis. Untuk overview dan pertanyaan pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Haruman Jati akan melanjutkan pembahasan pada topik kali ini. Nah, yang pertama kali kami akan menyampaikan sedikit overview mengenai perusahaan Alibaba. Nah, Alibaba Group adalah perusahaan teknologi multinasional asal Cina yang mempunyai spesialisasi di bidang e-commerce, retail, internet, dan juga teknologi. Didirikan pada tanggal 28 Juni 1999 di Hangzhou, Zhejiang, Alibaba menyediakan layanan penjualan customer to customer, business to consumer, dan juga business to business melalui portal website mereka. Alibaba adalah salah satu retailer dan juga perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Pada tahun 2020, Alibaba juga dinilai sebagai perusahaan kecerdasan buatan terbesar kelima. Selain itu, Alibaba juga merupakan salah satu perusahaan modal ventura dan juga perusahaan investasi terbesar di dunia. Next. Nah, kemudian timeline mengenai perkembangan Alibaba.com. Nah, awalnya pada tahun 1999, Alibaba mulai dirintis oleh Jack Ma dan kawan-kawannya. Nah, pada saat itu Jack Ma melihat peluang untuk menghubungkan pembeli asing dengan produsen Cina. Nah, terutama produsen-produsen kecil yang belum mengetahui mengenai ekspor dan juga impor. Nah, kemudian pada tahun 2004, Alibaba menambahkan fitur Alipay cross-border e-payment melalui alipay.com. Pada tahun 2007, Alibaba mendirikan alisaf.com dan juga tmall.com serta membentuk platform cloud computing. Nah, pada tahun 2014 sampai tahun 2015, Alibaba akhirnya melakukan IPO di US. Dan juga pada tahun 2015, valuasinya mampu menyaingi Amazon. Next. Nah, kemudian saya akan menyampaikan mengenai hal di balik kesuksesan perkembangan Alibaba.com. Yang pertama adalah peran perusahaan. Nah, Alibaba di sini itu di websitenya membantu jalannya komunikasi antara supplier dan juga buyer. Nah, Alibaba juga membantu kedua pihak tersebut untuk menuju kesepakatan transaksi. Nah, kemudian Alibaba juga menyediakan beberapa layanan seperti cloud computing, Alipay, Alibaba.com Secure Payment, dan juga beberapa community service seperti forum dan juga grup diskusi mengenai tren perdagangan terbaru. Nah, yang selanjutnya adalah database. Alibaba.com memiliki database yang masif yang mencakup puluhan kategori industri yang kemudian akan dibagi lagi menjadi beberapa subkategori. Nah, hasilnya Alibaba mampu menjalankan bisnisnya di 240 negara dan juga wilayah, serta dapat mempekerjakan lebih dari 35.000 orang lebih karyawan. Next. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu what directory services are provided by Alibaba.com? Next. Nah, layanan directory yang disediakan oleh Alibaba.com adalah database atau basis data mereka yang besar, yang pada dasarnya hal tersebut adalah informasi horizontal yang disusun ke dalam puluhan kategori industri. Misalnya kategori elektronik, fashion, mobil, dan juga mainan. Nah, setiap kategori industri tadi akan dibagi lagi menjadi subkategori. Misalnya kategori elektronik mencakup barang-barang seperti laptop, komputer, dan juga smartphone.
Nah, setiap subkategori mencakup posting-posting yang akan dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu seller, buyer, agen, dan juga cooperation. Setiap kelompok dapat mencakup banyak perusahaan dan juga produk. Nah, pada tahun 2016, Alibaba.com mencakup lebih dari 5.200 kategori produk. Nah, kemudian selain centralized database tersebut, terdapat juga mesin pencarian yang powerful untuk mencari produk dari berbagai kategori yang ada. Nah, dengan kedua layanan tersebut, pelanggan akan dapat dengan mudah mencari produk yang mereka inginkan. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya Aziza izin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu terkait dengan identify the revenue source of Alibaba.com. Selanjutnya. Sumber pendapatan Alibaba. Alibaba telah banyak mengembangkan bidang usahanya. Alibaba berhasil menentukan sumber pendapatan yang jelas. Masing-masing unit bisnis memiliki model yang berbeda, sehingga perlu dirancang sumber pendapatan yang sesuai dengan hal tersebut. Kemudian selanjutnya. Mayoritas pendapatan Alibaba. Pendapatan terbesar Alibaba itu mayoritasnya terdiri dari 3 bidang. Yang pertama ada e-commerce, yang kedua ada cloud computing, terus yang ketiga ada media hiburan. Untuk yang pertama, pendapatan terbesar Alibaba berasal dari e-commerce. E-commerce ini meliputi Taobao dan Tmall. Taobao merupakan platform perdagangan antar konsumen, sedangkan Tmall merupakan platform perdagangan antar perusahaan kepada konsumen. Secara total pendapatan dari bisnis e-commerce Alibaba tahun 2020 tumbuh 38% YoY menjadi 195,5 miliar yuan atau 30 miliar US dollar. Kemudian yang kedua, cloud computing atau komputasi awan. Selain Amazon, Alibaba juga memiliki bisnis cloud computing. Cloud computing diluncurkan pada tahun 2009 dengan misi membangun perusahaan layanan cloud computing, data center canggih, dan platform berbagi data internet. Pada tahun 2020, pendapatan Alibaba berasal dari bisnis cloud tumbuh 50% YoY menjadi 16,1 miliar yuan atau 2,5 miliar US dollar. Kemudian yang ketiga yaitu media hiburan. Youku yang merupakan sebuah layanan streaming konten video yang mirip dengan Netflix menjadi andalan dalam bisnis media dan hiburan yang dimiliki oleh Alibaba. Pendapatan lini bisnis media dan hiburan ini tumbuh 14% menjadi 1,1 miliar US dollar. Selanjutnya, Alibaba.com. Alibaba.com merupakan bisnis asli dari perusahaan yang menjadi salah satu situs web pertama yang diperkenalkan. Alibaba.com diluncurkan pada tahun 1999 saat perusahaan dimulai. Alibaba.com ini merupakan sebuah portal B2B, tempat perusahaan Cina bertemu dengan perusahaan internasional yang membutuhkan inventaris atau produsen. Portal B2B ini relatif kecil dan keseluruhan operasi Alibaba Group, terutama jika dibandingkan dengan pasar B2C dari Taobao dan Tmall. Platform ini juga menampilkan situs web 1688.com yang menghubungkan bisnis Cina dan AliExpress untuk pembeli bisnis kecil secara internasional. Selanjutnya, sumber pendapatan dari Alibaba.com. Sumber pendapatan dari Alibaba.com yaitu dari komisi yang diterima untuk setiap transaksi yang terjadi, selain membebankan biaya berlangganan kepada penjual yang memelihara jendela pasar. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga terkait dengan find information about 2014 IPO. Do you think that the company valuation is realistic? Selanjutnya, IPO Alibaba. IPO atau Initial Public Offering merupakan penawaran saham perdana pada masyarakat luas yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan. Hal ini membuat perusahaan yang awalnya adalah perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dibeli oleh masyarakat luas. Alibaba melakukan IPO-nya di lantai bursa Amerika pada tahun 2014.
pada publik yang juga dilakukan di bursa saham New York tersebut. Alibaba mampu meraih 25 miliar US dollar pada akhir penawarannya. Selanjutnya, penawaran IPO Alibaba. Harga penawaran pembuka yang ditetapkan oleh Alibaba sebesar 68 US dollar per saham. Terdapat 271 lembar saham yang diperdagangkan oleh Alibaba. Kinerja keuangan perusahaan saat itu sangat baik, menjadi salah satu faktor pendorong tingginya minat investor pada Alibaba. Harga saham Alibaba saat melantai cukup mengalami fluktuatif, yaitu naik turun, namun tidak signifikan. Pada menit awal pembukaan, harga saham sempat melonjak sampai nilai tertingginya yaitu 99,7 US dollar. Kemudian beberapa jam setelahnya sempat menurun di bawah harga penawaran awalnya. Pada hari Seninnya, harga saham dari Alibaba berhasil berada di angka 93,89 US dollar. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan harga saham sebesar 38% dibandingkan dengan harga awal yang ditetapkan. Selanjutnya, penilaian IPO Alibaba. Penilaian atau valuation saham merupakan proses menentukan berapa harga yang wajar untuk suatu saham yang dihasilkan. Penilaian harga saham IPO Alibaba menurut kami masih tergolong realistis, di mana harga saham IPO Alibaba meskipun di awal sempat mengalami naik turun, di harga penutup bisa melebihi harga yang ditawarkan di awal. Hal ini menunjukkan bahwa Alibaba memiliki prospek yang baik sehingga dapat menarik investor untuk membeli saham Alibaba dengan harga yang melebihi harga yang ditawarkan oleh Alibaba sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Keisha izin melanjutkan presentasi pada pagi hari ini. Yang pertanyaan selanjutnya adalah mereview mengenai study case oleh Alibaba.com. Seperti yang sudah diketahui pada study case dan yang sudah dijelaskan sebelumnya, Alibaba.com merupakan perusahaan unggulan dari Alibaba Group dan merupakan platform perdagangan bisnis-to-bisnis online terbesar di dunia untuk bisnis skala kecil dan menengah. Didirikan pada tahun 1999 oleh Jack Ma di Hangzhou di Cina Timur, Alibaba.com memiliki 3 pasar utama. Yang pertama, perusahaan Alibaba Internasional, yang berfungsi untuk mempertemukan importir dan eksportir dari lebih dari 240 negara dan wilayah. Yang kedua, Alibaba China atau pasar Cina Alibaba, yang dikembangkan untuk perdagangan bisnis-to-bisnis domestik di Cina. Dan Taobao, atau yang berarti menggali harta karun, yang merupakan situs perdagangan business to consumer and consumer to consumer paling populer di China dengan lebih dari 20 juta pengguna terdaftar. Selain itu, Alibaba.com juga menawarkan platform grosir berbasis transaksi, yaitu AliExpress, yang memungkinkan pembeli kecil untuk membeli harga barang dalam jumlah kecil dengan harga yang grosir. Alibaba.com telah meraih penghargaan demi penghargaan sebagai pengakuan atas pencapaian dan dampaknya terhadap e-commerce, yaitu termasuk Best of the Web oleh majalah Forbes selama 7 tahun berturut-turut, dan situs web B2B paling populer oleh Far Eastern Economic Review, dan penghargaan lainnya termasuk China Excellent Business Website dan China Best Commerce Website. Alibaba.com sering dikutip sebagai salah satu dari 5 situs teratas di dunia bersama dengan Yahoo, Amazon, eBay, dan AOL oleh media domestik dan internasional. Dari case study yang ada, kami menemukan masalah dalam industri e-commerce, kredibilitas dan keandalan sangat penting bagi importir dan eksportir. Masalah kasus Alibaba adalah siapa yang bertanggung jawab untuk memverifikasi kredibilitas dan keandalan kedua pengguna dan bagaimana perusahaan mengurangi atau menghindari penipuan selama transaksi. Alternatif yang ada yaitu pertama, seluruh pembeli atau pengguna Alibaba dapat menikmati layanan fake penalty dan return the difference untuk memastikan keamanan pengguna dan tetap pada prinsip low cost shopping. Yang kedua, jika pengguna merasa membeli barang palsu dan dapat membuktikannya dengan dokumen yang ada, setelah laporan dikonfirmasi, pembeli dapat menerima pengembalian penuh atas barang yang telah dibeli dan kemudian menerima kompensasi dalam bentuk voucher yang menggandakan jumlah barang tersebut.
Karena importir dan eksportir adalah orang asing, Alibaba dan Alibaba.com sebagai pemilik platform, maka ia memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap pengguna dan memverifikasi kredibilitas dan keandalan importir dan eksportir. Selain yang tadi sudah disebutkan, untuk memecahkan masalahnya, pada study case ditawarkan saran sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan prosedur autentikasi dan verifikasi yang lebih ketat. Ketika importir dan eksportir masuk ke dalam platform dan memulai bisnis, mereka harus tunduk pada autentikasi dan verifikasi dokumen. Dan Alibaba perlu meninjau pengguna setiap setengah tahunan. Yang kedua, menetapkan bagian sebagai pusat keselamatan dan keamanan untuk menangani penipuan. Importir memiliki hak untuk melaporkan penipuan dan bagian tersebut harus benar-benar menyelidiki dan mengimplementasikan penipuan tersebut. Sekian materi dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya Oto Hendriawan akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Describe Alibaba business model. Next. Bisnis model dari Alibaba terdiri dari 9 elemen. Yang pertama ada key partner. Key partner berisi mengenai pihak-pihak eksternal yang dapat diajak bekerjasama dengan Alibaba. Pihak-pihak itu yang pertama ada pemasok. Pemasok ini bertugas untuk memasak barang kepada produsen lainnya sesuai dengan bisnis utamanya Alibaba, yaitu bisnis to bisnis. Lalu kedua ada pemerintah. Berhubung Alibaba adalah sebuah perusahaan yang menghubungkan pemasok dari dalam negeri ke luar negeri, maka peran pemerintah juga dibutuhkan untuk mengizinkan bisnis dari Alibaba itu sendiri. Lalu ketiga ada penyedia jasa ekspedisi. Penyedia jasa ekspedisi bertugas untuk mengirim barang dari supplier satu ke supplier yang lainnya. Lalu kedua, elemen bisnis yang kedua ada key activities. Key activities ini berisi mengenai aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan oleh Alibaba. Yang pertama, Alibaba melakukan aktivitas perdagangan online atau yang biasa disebut e-commerce. Lalu Alibaba juga menyediakan layanan pembayaran digital melalui platformnya yaitu Alipay. Selanjutnya Alibaba juga menawarkan komputasi awan kepada bisnis-bisnis online. Elemen bisnis yang selanjutnya yaitu ada key resources, yaitu sumber daya yang dimiliki Alibaba. Yang pertama ada Big Data. Big Data itu adalah sebuah kumpulan data-data yang berisi mengenai data-data konsumen, sehingga Alibaba dapat mengintegrasikannya data-data tersebut ke dalam websitenya dan menjadikannya sebuah keunggulan kompetitif. Kemudian ada teknologi website. Alibaba menanamkan sebuah mesin learning di websitenya sehingga secara otomatis website tersebut dapat merekomendasikan konsumen sesuai dengan seleranya atau preferensinya. Elemen yang selanjutnya ada value proposition, yaitu nilai apa saja yang didapatkan oleh Alibaba. Yang pertama ada kemudahan akses. Alibaba menghubungkan penjual dari dalam negeri Cina ke berbagai negara tanpa suatu hambatan. Dahulu sebelum ada Alibaba, penjual dari dalam negeri Cina ketika mau memasarkan produknya ke berbagai negara harus melalui regulasi-regulasi yang terbilang cukup rumit, sehingga menyulitkan penjual dari dalam negeri Cina untuk memasarkan produknya ke luar negeri. Yang selanjutnya ada customisasi. Alibaba menawarkan sebuah
website yang dapat menampilkan tampilan sesuai dengan preferensi konsumen. Hal ini tidak lain karena di dalam website Alibaba ada teknologi yang bernama machine learning. Yang selanjutnya ada cloud computing. Selain Alibaba menyediakan platform e-commerce, Alibaba juga menyediakan layanan komputasi awan untuk bisnis-bisnis daring. Elemen bisnis yang selanjutnya ada customer relationship. Alibaba adalah sebuah e-commerce yang utamanya bergerak di bidang bisnis to bisnis, tapi Alibaba juga e-commerce yang bergerak di bidang bisnis to consumer dan consumer to consumer. Di bisnis to consumer ada Tmall.com, adalah sebuah platform dari Alibaba yang menyediakan bisnis-bisnis untuk memperdagangkan barang dagangannya kepada konsumen. Selanjutnya, consumer to consumer, Alibaba memiliki sebuah platform yang bernama Taobao.com yang menghubungkan penjual satu dengan penjual lainnya. Selanjutnya ada channels. Channels ini berisi mengenai saluran-saluran yang dipakai Alibaba untuk menjangkau konsumennya. Yang pertama, Alibaba menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui browser-browser yang ada di komputer. Selanjutnya, Alibaba juga menggunakan aplikasi mobile yang dapat di-download di Android atau iOS. Yang selanjutnya, Alibaba juga menyediakan sistem pembayaran yang bernama Alipay. Selanjutnya, elemen bisnis yang berikutnya adalah customer segment. Customer segment untuk Alibaba sendiri ini utamanya adalah untuk eksportir dan importir. Lalu selanjutnya untuk cost structure dari Alibaba, yang pertama ada karyawan, yang kedua ada pajak, karena mengingat ini Alibaba sebuah e-commerce yang menghubungkan produsen dari negara Cina ke negara lain, maka pajak juga berperan besar dalam cost structure. Selanjutnya pergudangan. Komponen biaya pergudangan untuk menyimpan barang-barang persediaan dari Alibaba. Selanjutnya ada biaya logistik. Biaya logistik adalah biaya yang digunakan untuk mengirimkan barang. Selanjutnya komponen yang berikutnya ada revenue stream. Revenue stream berisi mengenai sumber-sumber pemasukan Alibaba. Yang pertama ada komisi penjualan. Alibaba mengenakan komisi penjualan pada platformnya seperti Alibaba.com dan platform-platform lainnya. Selanjutnya, pemasukan dari Alibaba ada subscription. Alibaba memiliki sebuah platform hiburan yang mirip seperti Netflix yang mengenakan biaya lebih ketika pelanggan mau berlangganan. Lalu pemasukan dari Alibaba yang selanjutnya ada membership. Alibaba membuat sebuah membership premium yang digunakan untuk memasarkan produk lebih dari 50. Sedangkan yang free membership, produsen hanya bisa memasarkan produk 50 saja. Baiklah, pertanyaan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik,
Terima kasih Otto atas pemaparannya. Di sini saya Karin Buspaungu akan melanjutkan pemaparan yaitu pada bagian Alibaba Supplier Assessment. Bisa next. Baik, pada bagian ini saya akan menyampaikan materi terkait supplier assessment milik Alibaba.com. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, Alibaba merupakan perusahaan digital yang saat ini terkenal oleh hampir seluruh orang di dunia bisnis. Perusahaan Alibaba yang sangat terkenal akan global trading-nya ini banyak digunakan baik oleh konsumen individu maupun konsumen perusahaan dari seluruh belahan dunia untuk mencari barang maupun supplier bagi bisnis mereka. Nah, tentu saja perusahaan Alibaba sendiri terdiri atas berbagai macam supplier, baik dari ratusan hingga ribuan supplier yang mungkin satu atau dua di antaranya itu memiliki kemiripan yang dapat mengecoh oleh konsumen. Untuk membantu konsumen dalam memilih supplier yang tepat dan benar-benar terpercaya, Alibaba ini mempunyai suatu sistem yang bernama supplier assessment. Sebenarnya apa sih supplier assessment itu? Sistem supplier assessment merupakan suatu sistem yang disediakan oleh pihak Alibaba untuk meningkatkan kepercayaan kepada penggunanya terkait supplier produk serta membantu konsumen dalam memilih supplier yang benar-benar terpercaya. Konsumen perusahaan Alibaba, mereka menyatakan bahwa saat sedang memilih supplier untuk bisnis, maka mereka dapat melihat supplier mana yang memiliki sebuah logo yang menunjukkan bahwa supplier tersebut sudah dilakukan asesmen oleh pihak Alibaba. Lalu logonya seperti apa? Logonya itu terdapat pada gambar di slide di depan sini. Nah, dengan adanya logo ini, konsumen akan menjadi lebih terpercaya terhadap perusahaan tersebut. Sistem supplier assessment mendorong kedua belah pihak antara konsumen dan supplier mendapat manfaat yang positif. Contohnya adalah pada saat dulu konsumen itu harus menghubungi supplier secara pribadi untuk mendapatkan dokumentasi pabrik, namun kenyataannya tidak 100% hal tersebut itu memberikan efek yang efektif. Oleh sebab itu, dengan adanya sistem ini, konsumen itu tidak perlu datang repot-repot secara fisik untuk datang ke pabrik dan dapat menikmati video yang disajikan oleh pihak Alibaba. Lalu bagaimana sistem ini dilakukan? Sistem supplier assessment ini dilakukan oleh pihak ketiga atau staf Alibaba dengan cara mengunjungi pabrik supplier yang mendaftar sistem tersebut untuk melakukan perekaman video, membuat sumari, dan juga membuat sertifikat bahwa pabrik tersebut telah diverifikasi oleh pihak supplier assessment sehingga menjadi lebih trustworthy. Next. Lalu bisa dilihat bahwa di sini adalah contoh dari Alibaba.com Assessment Supplier Report. Assessment Verified Report itu sebenarnya apa? Assessment Verified Report itu berguna untuk menyediakan informasi-informasi terkait supplier yang akan digunakan guna membangun kepercayaan ketika sebuah bisnis akan mengirimkan kapitalnya kepada supplier, maka supplier itu akan mengembalikan dalam bentuk produk yang diinginkan. Laporan ini juga membawa informasi terkait struktur dan ukuran perusahaan supplier. Tidak hanya itu, report ini tuh juga mengandung berbagai hal seperti company overview, human resource, kondisi ekspor terkini, kapasitas produksi, quality assurance, sampel produk, production flow, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh pihak supplier. Next. Baik, sekian yang dapat kelompok saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyebutan kata saat pemaparan materi, mohon dimaafkan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih.